Udah. Ayo, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Tias dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tias yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan pada pagi ini. Langsung saja, pada pagi ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen kelas. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Afaf Iza Kamila, saya sendiri, lalu ada teman saya Fatima Zahra, Rahma Hasna Fadia, dan Nanda Fikria. Bahasan kita pada pagi ini antara lain ada definisi manajemen kelas, dimensi manajemen kelas, fokus manajemen kelas, denah kelas, dan action zone. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Yang pertama ada definisi manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Kita bahas dari kata manajemen terlebih dahulu. Dalam bahasa Latin, manajemen berasal dari kata manus berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan. Dua kata tersebut digabung menjadi manager yang berarti menangani, melakukan dengan tangan. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Stoner. Stoner berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dari penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Yang kedua, ada menurut Hasibuan. Hasibuan menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Imran menegaskan ada beberapa unsur di dalam manajemen itu. Yang pertama, adanya suatu proses. Hal ini menunjukkan bahwa ada tahapan tertentu yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kegiatan manajemen. Yang kedua, adanya penataan. Berarti makna manajemen sesungguhnya adalah penataan, pengelolaan, dan pengaturan. Yang ketiga, terdapatnya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan, baik sumber manusia dan non-manusia. Yang keempat, adanya tujuan yang hendak tercapai, karena pelibatan sumber potensial yang bersifat manusia dan non-manusia tersebut bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan misi tertentu. Dan yang terakhir ada pencapaian, di mana tujuan tersebut diupayakan agar secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses penataan dengan melibatkan segenap sumber daya yang potensial, baik yang bersifat manusia maupun non-manusia, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada pengertian dari kelas. Nah, pengertian dari kelas ini dibagi menjadi dua. Ada pengertian sempit dan ada pengertian luas. Pengertian sempit dari kelas yaitu sebuah ruang berdinding yang di dalamnya ada meja, kursi, papan tulis, dan perabotan lainnya yang digunakan guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran. Wiyani menyatakan bahwa kelas merupakan bangunan yang tidak bisa bergerak, di mana gerakannya itu tidak dapat dipindahkan. Sedangkan dalam arti luas, kelas adalah suatu tempat yang dapat digunakan dan diakses oleh guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran yang tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga kelas memiliki cakupan yang luas, di mana ada interaksi guru dan siswa terkait membahas ilmu pengetahuan, maka tempat tersebut dapat dikatakan menjadi kelas. Nah, dari dua pengertian tersebut, dari kata manajemen dan kelas, kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Next, Afaf. Lalu yang kedua ada dimensi manajemen kelas.
Prosedur manajemen kelas sukar dipisahkan dengan pengertian manajemen kelas, karena manajemen kelas adalah pekerjaannya, sedangkan prosedur manajemen kelas adalah langkah-langkah bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Manajemen kelas diartikan sebagai kegiatan menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Maka prosedur manajemen kelas dapat diartikan sebagai langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan bagi terciptanya kondisi optimal agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dimensi manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu dimensi pencegahan atau preventif. Prosedur preventif merupakan inisiatif guru dan wali kelas untuk menciptakan kondisi yang baru dari reaksi biasanya menjadi reaksi edukatif dengan senantiasa membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua ada dimensi penyembuhan atau kuratif, yaitu prosedur manajemen dimensi kuratif adalah langkah atau tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Menurut Mulyani, dalam pengembangan keterampilan manajemen siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuan-kemampuan dengan cara berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Dalam tugas mengajarnya, guru harus terlibat secara fisik maupun mental. Dalam arti, guru selalu memiliki waktu untuk semua peserta didiknya. Lalu yang kedua, memberi perhatian. Guru harus mampu membagi perhatian kepada semua peserta didik. Perhatian ini dapat berupa verbal maupun visual. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan cara memusatkan kelompok pada tugas-tugasnya dari waktu ke waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melatih tanggung jawab peserta didik terhadap tugasnya. Lalu yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Petunjuk ini dapat dilakukan untuk materi yang disampaikan, tugas yang diberikan, dan perilaku peserta didik. Yang kelima, menegur. Menegur peserta didik apabila menunjukkan perilaku yang menyimpang dan mengganggu. Lalu yang keenam, memberi penguatan perilaku peserta didik yang positif agar menjadi contoh kepada peserta didik lainnya. Sedangkan prosedur preventif menurut Mas Saha yang pertama, peningkatan kesadaran guru sebagai pendidik bahwa apapun corak proses pendidikan yang terjadi pada diri siswa adalah menjadi tanggung jawab guru. Lalu yang kedua, peningkatan kesadaran siswa atas kewajibannya. Yang ketiga, penampilan sikap guru terhadap siswa harus dilandasi dengan ketulusan dalam mendukung kegiatan pendidikan. Lalu yang keempat, pengenalan terhadap tingkah laku. Yang kelima, penemuan alternatif pengolahan kelas. Dan yang terakhir, pembuatan kontrak sosial. Lalu yang kedua, dimensi manajemen kuratif. Prosedur manajemen dimensi kuratif yang pertama, mengidentifikasi masalah siswa. Guru mengidentifikasi jenis penyimpangan dan latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut. Lalu yang kedua, menganalisis masalah. Guru menganalisis dan menyimpulkan latar belakang masalah tersebut untuk selanjutnya menentukan alternatif penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Dan yang keempat, mendapat balikan atau feedback. Ya, berikutnya adalah fokus manajemen kelas.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen kelas merupakan kemampuan guru dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan keterlibatan serta partisipasi siswa dalam belajar, sehingga dicapainya hasil belajar yang optimal. Fokus kegiatan manajemen kelas terletak pada proses pembelajarannya, dan proses pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pengaturan siswa. Pengaturan siswa memiliki kaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan motivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan, tingkah laku, suasana yang diatur, atau diciptakan guru dengan menstimulasi siswa agar ikut berperan aktif dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Siswa merupakan orang yang melakukan aktivitas di kelas dan menduduki fungsi sebagai subjek, yang berarti siswa bukanlah barang atau objek yang hanya dikenali, tetapi merupakan objek yang memiliki potensi dan pilihan untuk bergerak. Pergerakan yang dimaksud adalah bergerak untuk mencapai tujuan. Dan di sini guru memiliki proporsi yang besar untuk dapat membimbing, mengarahkan, dan memandu aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, pengaturan siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Ya, dalam manajemen kelas pengaturan siswa ini meliputi yang pertama, membentuk organisasi siswa. Pembagian beban atau wewenang tanggung jawab tidak hanya diperuntukkan kepada guru saja, tetapi juga kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelas. Selain itu, dengan organisasi kelas ini diharapkan juga dapat membantu guru dalam ketertiban kelas serta menciptakan kekompakan anggota kelas. Lalu yang kedua ada pengelompokan peserta didik. Menurut Koni Semiawan, pengelompokan peserta didik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengelompokan berdasarkan kesenangan bermain. Pengelompokan ini didasarkan pada perkawanan atau pertemanan di antara siswa. Lalu yang kedua, pengelompokan berdasarkan kemampuan. Pengelompokan ini dibuat guna untuk mempermudah pelayanan guru terhadap siswa. Karena dalam mempelajari sesuatu, ada siswa yang pandai, sedang, dan lambat. Dan ini menyesuaikan dengan kesanggupan individu dalam mempelajari mata pelajaran. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan minat. Pengelompokan ini didasarkan pada minat kegiatan belajar siswa yang sama, seperti siswa yang senang menulis, matematika, IPA, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, penugasan siswa. Penugasan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa. Selain itu juga berfungsi untuk mematangkan pemahaman siswa akan materi yang telah diajarkan. Lalu yang keempat, pembimbingan siswa. Pembimbingan siswa biasa juga disebut sebagai bimbingan dan konseling, merupakan bentuk kegiatan sebagai fungsi edukasional yang tidak bisa dipisahkan dengan fungsi manajerial, karena hal itu berhubungan dengan tugas pokok seorang guru. Lalu yang kelima, raport dan kenaikan kelas. Raport merupakan tolak ukur dari keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga apabila siswa belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan usahanya. Begitupun sebaliknya. Berikutnya ada pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Artinya, dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, siswa mempergunakan fasilitas yang diberikan sekolah dengan baik, guna untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Pengaturan fasilitas dalam manajemen kelas ada yang pertama pengaturan tempat duduk siswa. Setting kelas atau penataan meja kursi siswa dan guru perlu dilakukan sedemikian rupa agar dapat mengaktifkan peserta didik dan memenuhi prinsip. Prinsipnya meliputi aksesibilitas atau mudahnya keterjangkauan peserta didik dengan sumber belajar. Lalu ada mobilitas, peserta didik dapat bergerak ke bagian lain kelas, dan interaksi, memudahkan interaksi peserta didik dengan guru dan dengan teman-temannya. Lalu yang kedua ada pengaturan alat pengajaran. Pengaturan alat pengajaran ini terdapat beberapa alat pengajaran di kelas seperti perpustakaan mini di kelas, papan tulis, media pembelajaran, dan lain-lain.
Lalu ada penataan keindahan dan kebersihan kelas. Untuk memelihara ruang kelas agar terciptanya kenyamanan ketika berada di dalamnya, peserta didik dan guru perlu memperhatikan kebersihan dan keindahan ruang kelas seperti apa? Seperti menata penempatan hiasan dinding, lalu lemari kelas, dan untuk menjaga kebersihan dapat dibentuk jadwal piket. Selanjutnya ada denah kelas dan active zone. Dalam pengelolaan kelas, perlu digunakan suatu pola untuk menata ruang kelas agar siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. 1. Next. 1. Pengaturan tempat duduk. Dalam belajar, siswa memerlukan tempat duduk karena dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Bentuk dan ukuran tempat duduk yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk dapat diduduki oleh beberapa orang siswa, ada pula yang hanya dapat diduduki oleh 2 orang siswa. Sebaiknya tempat duduk itu tidak berukuran terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasi sesuai dengan keinginan. Ada beberapa bentuk formasi tempat duduk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan apabila pengajaran itu akan ditempuh dengan cara berdiskusi, maka formasi tempat duduk sebaiknya berbentuk melingkar. Jika ingin pengajaran ditempuh dengan metode ceramah, tempat duduk sebaiknya berderet memanjang ke belakang. Menurut Novan Ardiwiani, ada beberapa formasi, di antaranya 1. Formasi tradisional atau konvensional. Formasi tradisional merupakan formasi yang pada umumnya diterapkan di setiap kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia. Dikatakan formasi tradisional karena penggunaan formasi ini menjadi tradisi dari masa ke masa. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan kursi panjang atau 2 kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Biasanya siswa perempuan berada pada barisan depan, sedangkan siswa laki-laki di barisan belakang. Atau siswa yang berpostur tubuh pendek duduk di barisan depan, sedangkan yang berpostur tubuh tinggi berada di bagian belakang. Formasi tradisional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Yang kedua ada formasi auditorium. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaan formasi ini pada posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Hal ini menjadikan guru sebagai pusat perhatian. Dalam formasi ini, guru juga dapat melihat ataupun mengamati siswa secara menyeluruh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Metode ceramah dan metode tanya-jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Yang ketiga ada formasi chevron. Formasi kelas tradisional kurang memadai untuk menjadikan kegiatan belajar efektif, yaitu menjadikan siswa aktif, apalagi jika jumlah siswa melebihi standar yang ditentukan atau terlalu banyak. Formasi tempat duduk chevron ini bisa digunakan sebagai solusi. Hal ini disebabkan jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Dengan demikian, formasi ini menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi chevron ini membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus.
Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Next. Yang keempat ada formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah, serta langsung berinteraksi secara berhadap-hadapan dengan siswa. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dalam kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Pada formasi ini, guru dapat memindahkan siswa yang di deretan bangku kanan ke deretan bangku kiri dan sebaliknya tergantung kreativitas guru dalam menempatkan siswa. Dengan begitu, siswa dapat lebih maksimal memaksimalkan potensi alat indera mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan mampu berinteraksi secara langsung sehingga akan mendapatkan respon dari guru secara langsung pula. Yang kelima, ada formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut dibahas atau diplenokan oleh guru. Pada pelaksanaan formasi meja pertemuan, sebuah kelompok bisa terdiri dari 4-5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dari jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya ada formasi konferensi. Formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Pada formasi ini, guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat tepat digunakan ketika guru ingin menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Formasi konferensi juga bisa dimodifikasi dengan menempatkan guru di tengah-tengah kursi siswa sehingga memungkinkan guru untuk berperan serta dalam kegiatan diskusi yang dibahas oleh siswa. Tugas guru tetaplah mengawasi dan mengarahkan siswa saja serta membiarkan jalannya kegiatan diskusi tersebut. Next. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecahkan menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Tetapi guru hendaknya menghindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas, supaya mudah diawasi. Kemudian di samping kelompok kecil yang letaknya agak saling berjauhan, ada sekelompok siswa yang tetap berada dalam bimbingan guru yang berada dalam formasi huruf U. Yang kedelapan ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika digunakan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing, tempat yang saling berhadapan, mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Yang kesembilan, ada formasi kelompok untuk kelompok. Formasi ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Next. Next, Afaf.
Afaf. Yang selanjutnya ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi melingkar ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Formasi melingkar merupakan formasi yang efektif bagi sebuah kelompok karena siswa akan dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa lainnya, guna membahas atau mengkaji materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ke-11 ada formasi periferal. Seorang guru yang menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis, guru dapat menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa atau guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Next. Next. Next lagi, Afaf. Yang kedua ada gaya penataan. Yang pertama itu ada gaya auditorium. Gaya auditorium ialah gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap guru. Yang kedua ada gaya tatap muka. Ialah gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. Yang ketiga ada gaya offset, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah atau biasanya 3 atau 4 anak duduk di bangku, tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Yang keempat ada gaya seminar, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid, biasanya 10 atau lebih, duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Yang kelima ada gaya klaster, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah murid, biasanya 4 sampai 8 anak, bekerja dalam kelompok kecil. Next. Yang ketiga ada prinsip penataan kelas. Berikut ini 4 prinsip dasar yang dapat dipakai untuk menata kelas yang dikemukakan dalam buku John W. Santrok. Yang pertama ada kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati. Daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku murid, meja guru, dan lokasi penyimpanan pensil, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Pisahkan area-area ini sejauh mungkin dan pastikan mudah diakses. Kedua, ada pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting adalah memonitor murid secara cermat. Untuk itu, harus bisa melihat semua murid. Pastikan ada jarak pandang yang jelas dari meja guru, lokasi instruksional, meja murid, dan semua murid. Jangan sampai ada yang tidak kelihatan. Ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian, dan kurangi kelambatan dalam gangguan aktivitas. Yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Tentukan di mana guru dan murid akan berada pada saat presentasi kelas diadakan. Untuk aktivitas ini, murid tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Untuk mengetahui seberapa baik murid dapat melihat dari tempat mereka, duduklah di kursi mereka. Menurut Diana Miller Nielsen, pengajaran dengan metode lingkungan
Pusat pembelajaran dapat digunakan dalam pengelolaan kelas yang kreatif. Dapat dimulai dari dasar dalam pengaturan ruang kelas. Merencanakan pengaturan ruang merupakan salah satu cara dalam mempertimbangkan gagasan tentang pembagian ruang menjadi beberapa wilayah. Dalam wilayah tersebut terdapat zona, dan di dalam zona terdapat beberapa pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran yang dimaksud adalah pusat-pusat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengenalan wilayah juga diperlukan untuk diadakan. Menurut Yana, ada 2 wilayah dasar, yaitu wilayah basah dan kering. Next. Wilayah pembelajaran yang pertama ada wilayah basah. Di dalam wilayah basah terdapat 2 zona, yaitu 1 zona kedatangan. Yang dimaksud dengan zona kedatangan adalah jika siswa memasuki ruang kelas dari pintu luar, maka zona harus berada di wilayah basah, yaitu zona yang mana orang bisa masuk dari segala macam cuaca. Yang kedua ada zona kotor, adalah zona yang dikhususkan untuk dekat dengan pusat pembelajaran yang dapat memungkinkan menyebabkan kotor, seperti pusat sains, seni, keterampilan, dan lainnya. Yang kedua ada wilayah kering. Di dalam wilayah kering terdapat 2 zona, yaitu zona aktif. Zona aktif dan zona tenang. Yang pertama, zona aktif adalah zona yang cenderung agak gaduh dan membutuhkan ruang yang cukup luas. Kemudian zona tenang adalah zona atau tempat yang tidak terlalu membutuhkan ruang besar karena aktivitasnya tidak membutuhkan banyak gerak. Next. Ya, sekian pemaparan materi mengenai manajemen kelas dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.